kami melakukan program konservasi pelepas liaran satwa endemik yang asli Indonesia juga, yaitu lambang dari negara kita, yaitu elang Jawa. Jadi pada saat melakukan pelepas liaran ini, betul kata Pak Tony tadi, panjang sekali proses untuk melakukan pelepas liaran. Dan salah satu protokolnya adalah melakukan suatu kajian habitat, di mana kajian habitat ini berfungsi untuk agar kita tahu apakah habitat yang ada di Taman Safari atau habitat yang akan tempat kita lepas liarkan satwa itu layak untuk dilakukan pelepas liaran. Nah, salah satu dari kajian habitat ini parameter adalah monitoring satwa di habitat tersebut. Nah, kami juga sebagai lembaga konservasi, kami memegang erat Endemic Conservation Initiative. Jadi selain menggaungkan konservasi satwa luar, kami juga mempunyai kewajiban utama untuk menangkarkan atau membuat suatu program konservasi satwa-satwa endemik dan satwa-satwa yang ada di sekitar habitat di Taman Safari Indonesia. Jadi ini kegiatan kami pada saat itu, kami melakukan herding di beberapa bagian. Tapi mohon maaf untuk lokasi penemuan Pulau Merah kami tidak bisa sampaikan, karena kita takut ketika semua orang tahu lokasinya, semua orang mengambil. Jadi mohon untuk teman-teman rekan media, kita tidak menyampaikan lokasi di mana kita menemukannya. Tapi tentunya kami menemukan di area Taman Safari Indonesia. Nah, ini juga yang menjadi masalah utama untuk kita semua. Jadi untuk isu-isu konservasi sekarang, memang banyak pembahasan mengenai satwa-satwa karismatik. Satwa-satwa seperti orangutan, gajah, badak, dan lain-lain. Sehingga satwa-satwa yang bukan tidak dipedulikan, tapi banyak yang tidak sadar bahwa ada satwa-satwa yang sedang kritis lain yang butuh bantuan kita juga untuk melakukan program konservasinya. Dapat dilihat dari gambar samping, banyak satwa-satwa seperti kodok, katak yang mati di jalan, kemudian ada yang sudah mati di sungai, di aliran kolam. Tidak ada yang peduli dengan itu. Padahal impact satwa-satwa ini juga sama halnya dengan satwa-satwa lain. Dia sebagai parameter kita untuk menentukan apakah habitat ini masih terjaga dan asli. Bahkan fungsi-fungsi dari kodok ini di dalam ekologis itu masih banyak sekali. Seperti dia sebagai predator untuk kutu-kutu ada hama tanaman, sehingga ketika populasi dari hama tanaman ini meningkat, tumbuhan dan kualitas tanah itu akan terganggu untuk pertumbuhannya. Sedangkan untuk fase awal dari kodok ini yaitu berudu. Berudu itu berfungsi untuk memakan kotoran-kotoran alami yang ada di sungai, sehingga itu yang akan menyebabkan kualitas air tetap jernih dan bagus, dan itu nantinya impactnya kepada satwa-satwa lain juga. Untuk satwa-satwa seperti macan tutul itu untuk minum, dan karena dia tinggal di mata air, nanti mata air inilah yang ketika mata air ini jernih itu akan berdampak pada masyarakat juga. Nah, beberapa yang kami lakukan yaitu kita melakukan suatu identifikasi dan pembelajaran tentang kodok merah melalui pendekatan ke habitat alaminya. Jadi kita mencatat beberapa kegiatan seperti halnya mencatat parameter habitat lainnya seperti suhu, kemudian kelembapan, intensitas cahaya, dan lain-lain. Termasuk kualitas air yang ada di sekitar Taman Safari Indonesia. Selain itu kita juga melakukan beberapa campaign untuk menyadarkan kepada masyarakat bahwasanya ada satwa yang juga memiliki impact yang besar terhadap lingkungan dan perlu perhatian kita juga. Dan terakhir, izinkan saya untuk menutup presentasi kali ini untuk memperlihatkan keberhasilan yang sudah kami lakukan, yaitu pengembangbiakan kodok merah di habitat asli, luar habitat alaminya. Mungkin cukup sekian dari saya. Selamat menyaksikan.
Let's take a look at the day 1, day 2, day 3, day 4, day, wow, udah mulai kelihatan. Day Bruce, it privilege view, wow. Day 7, day 8, day 9, wow, udah jadi kecebong ya. Day 15, 16, 17, 18, fragile stage, oh, tiny mouse, maksudnya kecil banget ya, tapi ini adalah tahap yang rawan. Terus terlihat enjoying meal, oh, senang menikmati makanan. Bentuknya, they search for food behind the rock, cari makanan di balik itu apa, batuan itu bersama keong.